Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali dalam sesi video tutorial praktikum manajemen farmasi dengan topik AB7. Baik, kita sampaikan deskripsi singkat dari materi kali ini, yaitu di mana analisa ABC adalah metode dalam manajemen persediaan atau inventory management untuk mengendalikan, ya, kuncinya adalah mengendalikan sejumlah kecil barang, ya, sejumlah kecil barang, tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Ya. Jadi inti dari analisa ABC adalah mengendalikan sejumlah kecil barang, namun mempunyai nilai investasi yang tinggi. Berdasarkan berbagai observasi dalam inventory management, yang paling banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi per tahun hanya diwakili oleh relatif sejumlah kecil item. Maksudnya apa? Sebagai contoh seperti ini. Dari pengamatan terhadap pengadaan obat dijumpai bahwa sebagian besar dana obat, atau sekitar 70%, digunakan hanya untuk pengadaan 10% dari jenis item obat yang paling banyak digunakan. Sedangkan sisanya, sekitar 90% jenis item obat, menggunakan dana sebesar 30%. Oleh karena itu, analisa ABC mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Nah, berbeda dengan analisa Venn. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas, kita tahu memang ini adalah kasus hampir sebagian besar instansi ataupun unit pelayanan. Sehingga perlu mengelompokkan obat berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ya didapatkan dari bagaimana manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Ya, kita lihat besaran manfaatnya. Ya, jadi besaran manfaatnya itu adalah akan menjadi prioritas utama. Nah, kita masuk ke masing-masing komponen. Pertama adalah komponen terkait ABC. Nah, kenapa dinamakan ABC? Karena tadi ada dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yaitu yang pertama adalah kelompok A, adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% atau kumulatifnya 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kelompok B adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Ya, 20%. Atau kumulatifnya 70-90%. Kelompok C adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10%. Kumulatifnya 90-100% dari jumlah dana obat keseluruhan. Ya, dari jumlah dana obat keseluruhan. Ya. Baik. Kemudian kita masuk di kelompok V. Adalah kelompok obat-obatan yang sangat esensial atau vital. Sangat esensial atau vital.
tentu apa indikator vital? Ya. Indikator vital adalah obat penyelamat, itu life saving drugs. Ya. Obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat anti diabetes, vaksin dan lain-lain. Ya. Kemudian obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Ya. Ini mungkin saat ini ya adanya pandemi corona ini tentu akan ada beberapa obat yang masuk di kelompok vital. Kelompok E adalah kelompok obat yang bekerja secara kausal, ya, secara kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Ya. Dan kelompok N merupakan obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Ya. Jadi supporting drug ya, supporting drug. Baik. Kita masuk di tujuan dan langkah ABC. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan obat di masing-masing unit pelayanan kesehatan berdasar anggaran yang tersedia. Ya. Berdasar anggaran tersedia. Ya. Jadi disesuaikan dengan anggaran dan melihat besaran serapan anggaran yang dibutuhkan dari tiap-tiap item obat. Ya. Kemudian langkah-langkah menentukan kelompok ABC. Pertama adalah hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara mengalihkan kuantum obat dengan harga obat. Ya. Mengalihkan kuantum obat dengan harga obat. Kuantum adalah jumlah ya, jumlah obat. Kemudian tentukan peringkat mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. Diurutkan. Tadi setelah tahu perkalian dari jumlah obat dengan harga obat, maka urutkan. Dana yang terbesar menempati paling urutan pertama. Ya. Dan demikian seterusnya. Jadi yang paling besar menempati urutan pertama. Kemudian hitung persentase terhadap total dana yang dibutuhkan. Kemudian hitung akumulasi persennya. Kemudian obat kelompok A termasuk dalam akumulasi 70%, obat kelompok B termasuk dalam akumulasi 70-90%, obat kelompok C termasuk dalam akumulasi 90-100%. Ya. Nah, sekarang masuk ke VEN. Memenuhi kebutuhan obat, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan obat di masing-masing unit pelayanan kesehatan berdasarkan manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Ya. Manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Kriteria yang disusun dapat mencakup aspek-aspek klinis, konsumsi, target kondisi, biaya. Sedangkan langkah-langkah menentukan kelompok VEN adalah menyusun analisa VEN, menyediakan data pola penyakit, dan merujuk pada pedoman pengobatan. Jadi, langkah-langkah menentukan kelompok VEN adalah menyusun analisa VEN, menyediakan data pola penyakit, dan merujuk pada pedoman pengobatan. Ya, ini hanya sebagai pertimbangan. Nah, kita praktikum ya. Pedoman dalam analisa ABC VEN adalah penggolongan obat sistem VEN dapat digunakan untuk satu, penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat disesuaikan atas pengelompokan obat menurut VEN. Ya, jadi penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia, obat yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas pengelompokan obat menurut VEN. Ya.
Penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Ini prinsipnya di sini. Jadi prinsip analisa ABC-VAN adalah satu, penyusunan rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Nah, pengurangan dan penambahan item didasarkan pada analisa VAN. Ya. Kemudian penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Sehingga kelompok V ini adalah kelompok obat yang menjadi prioritas. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa menyusun skala prioritas ya, berdasarkan manfaat dari obat tersebut. Ya. Nah, paling prioritas adalah obat-obat yang masuk dalam kelompok V atau VIPAM. Baik, kita masuk dalam contoh kasus. Ya. Di sini dalam tabel yang Anda bisa lihat, ya, ada beberapa komponen, yaitu nama obat, kemasan, kuantitas, harga. Ya. Ya. Ada 5 item obat di sini, yaitu amoxicillin, tablet 500 mg, paracetamol tablet 500 mg, oseltamivir kapsul 75 mg, vitamin tablet hisap 500 mg, dan erlamisedin tetes mata. Kemasannya adalah amoxicillin box, paracetamol box, oseltamivir box, vitamin box, erlamisedin flash. Nah, kuantitasnya untuk amoxicillin ada 100, paracetamol 100, oseltamivir 100, vitamin 50, dan erlamisedin tetes mata 50. Di sini dijelaskan harga-harganya masing-masing item per kemasannya. Ini harga per kemasan. Ya. Ingat, di sini adalah harga per kemasan. Ya, lihat kemasannya apa? Box, berarti ini 50.000 itu harga satu box. 20.000 itu harga satu box. 150.000 itu harga satu box. Demikian seterusnya. Ya. Dilihat kemasannya. Kemudian setelah itu jumlah harga. Jumlah harga adalah perkalian antara kuantitas atau kuantum tadi dengan harga. Jadi 100 dikali 50.000 ketemu 5 juta. Ya. 100 kali 20.000 ketemu 2 juta. 100 kali 150.000 ketemu 150 juta. Kemudian 50 dikali 50.000 ketemu 2.500.000. Kemudian 50 dikali 10.000 ketemu 500.000. Nah, setelah tadi didapat jumlah, ya ini tadi ya, di slide sebelumnya, kita lihat ini. Kita tentu ranking ya. Tentu anggaran yang terbesar adalah ranking 1. Ya. Disusul oleh amoxicillin, ya. Kemudian vitamin, kemudian paracetamol, dan terakhir adalah erlamisedin. Urutkan ranking. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini tadi. 1 tadi oseltamivir dengan serapan dana atau dana yang dibutuhkan adalah 115 juta. Ya, 15 juta. Yang kedua adalah amoxicillin yaitu 5 juta. Semakin bawah semakin kecil. Ya, jadi diurutkan. Diurutkan dari item yang paling besar jumlah dana yang dibutuhkan sampai yang terkecil. Setelah diurutkan, ya setelah kita urutkan, maka kita kumulatifkan. Ya, kumulatifkan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita tetap ya 15 juta. Kemudian di bawahnya bagaimana? Ya A atau 15 juta ditambah 5 juta. Ketemu 20 juta. Berikutnya bagaimana? 20 juta
ditambah 2.500.000 ketemu 22.500.000. Ya. Setelah itu tambahkan lagi dengan paracetamol 2 juta. Jadi ketemu 24.500.000. Jadi 22.500.000 ditambah 2 juta ketemu 24.500.000. 24.500.000 ini kemudian tambahkan elamisetin 500.000 ketemu 25 juta. Anggap aja eta X. Nah, persentasenya bagaimana? Persentasenya tentu hasil dari A ini 15 juta dibagi jumlah kumulatifnya. Nah, di 15 juta dibagi 25 juta ketemu sekian persen. 5 juta dibagi 25 juta ketemu sekian persen. 2.500.000 dibagi 25 juta ketemu sekian persen. 2 juta dibagi 25 juta ketemu sekian persen. 500.000 dibagi 25 juta ketemu sekian persen. Ya. Paham ya sampai sini? Tentu masih sangat sederhana. Ya. Setelah kita tahu persentase tiap masing-masing item obat, ya, ini persentasenya. Kemudian kita hitung persen kumulatifnya. Jadi sama seperti tadi penghitungan jumlah kumulatif. Itu 60 tambah 20 ketemu 80, 80 tambah 10 ketemu 90, 90 tambah 8 ketemu 98%, 98% tambah 2 ketemu 100%. Jadi hasil kumulatif air adalah 100%. Kemudian kita masukkan kelompok-kelompok ABC. Sesuai dengan pengertian yang awal, ya. Jadi ada 2 obat masuk dalam kelompok A, yaitu serapan terbesar. Kemudian ada 1 obat masuk kelompok B, 2 obat masuk kelompok C. Ya, ada 2 item obat masuk kelompok A, 1 item obat masuk kelompok B, dan 2 item obat masuk kelompok C. Ya. Kemudian kita masuk ke kelompok VEN, di mana oseltamivir karena kondisi pandemi jadi vital beradaannya. Kemudian amoxicillin esensial. Ya. Kemudian vitamin tadi supporting drug masuk non esensial. Ya. Paracetamol esensial dan elamisetin esensial. Ya. Jadi ada 1 item obat masuk kelompok vital, 3 item obat yaitu amoxicillin, paracetamol, elamisetin masuk kelompok esensial, dengan 1 item obat masuk kelompok non esensial. Nah, ini adalah cara-cara penyusunan analisa ABC VEN. Kembali lagi ke kaidah bahwa obat-obat yang masuk kelompok vital itu jangan sampai terjadi kekosongan obat. Jadi ini menjadi prioritas utama. Ya, katakan ini asumsinya adalah oseltamivir adalah life saving pada kasus-kasus corona, ya, seperti saat ini pandemi ini. Katakan asumsinya adalah ini bicara asumsi bahwa oseltamivir adalah masuk kelompok vital pada penanganan COVID-19. Nah, belajar mandiri kali ini saya minta kepada Anda
untuk mencoba mengerjakan soal berikut dengan harga yang sudah tertera di sini. Ya. Sehingga penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan dapat diterapkan dan coba dilatih. Harapannya nanti keterampilan kalian lebih baik. Ini referensi yang saya gunakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.